Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Akang Teteh, pada kesempatan kali ini Ibu akan coba membahas materi transformasi geometri terkhusus di refleksi titik. Refleksi itu apa? Refleksi itu adalah pencerminan. Pada transformasi itu merupakan suatu transformasi yang memindahkan setiap titik pada suatu bidang dengan menggunakan sifat bayangan cermin. Sesuai namanya, refleksi itu adalah pencerminan kan. Nah, sifat bayangan cermin itu bagaimana? Jarak antara benda asli dengan cermin akan sama dengan apa? Dengan jarak titik bayangan ke cermin gitu. Jadi kalau kita punya sebuah benda dicerminkan terhadap cermin, maka jarak benda ke cermin dengan jarak bayangannya ke cermin itu jaraknya harus sama, serta ukuran dan bentuknya juga sama. Itu sifat bayangan cermin ya. Nah, berarti kita akan memakai sifat itu kalau kita membahas tentang refleksi. Semisal Ibu punya nih ada sebuah titik P, titik P itu berada di koordinat negatif 11, negatif 5. Benar enggak ya? Coba kita cek. Min 1, min 2, min 3, min 4, min 5, min 6, min 7, min 8, min 9, min 10. Dia berada di min 11 ya X-nya. X-nya di min 11, kemudian Y-nya berada di negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5. Oh, tepat berada di negatif 5. Oke, berarti titik P ini berada di koordinat negatif 11, min 5. X-nya min 11, Y-nya min 5 kan. Oke. Nah, kalau saya punya sebuah titik P min 11, min 5, kemudian saya buat sumbu X ini sebagai cerminnya, maka kalau titik P berada di sini, kemudian diminta bercermin ke sini, ke sumbu X, bayangannya di mana? Bayangan dengan benda asli ke cermin itu harus sama jaraknya. Berarti kalau misalkan kita bisa hitung nih, dari sini ke cermin berapa langkah coba? 1, 2, 3, 4, 5 ya. 5 kan? Nah, berarti nanti si titik bayangannya itu berada 5 langkah juga, tetapi di arah yang berlawanan. Kalau dia di bawah jadi di atas gitu. Karena cerminnya ini membelah antara atas dan bawah kan. Nah, berarti kita akan menghitung bayangannya 5 langkah ya sesuai ini kan. Berarti di mana? Di 1, 2, 3, 4, 5. Di sini nih. Ini adalah P aksen. Berada di koordinat berapa? Min 11, 5 ternyata. Oke, kalau saya punya sebuah titik min 11, min 5, saya punya sebuah titik min 11, min 5, kemudian dicerminkan terhadap sumbu X, maka P aksen itu hasilnya berada di koordinat min 11,5. Coba kalian perhatikan angkanya min 11, min 5 jadi min 11,5. Ada yang berubah nggak? Urutan posisi min 11 dengan min 11 masih sama, min 5 jadi 5. Nah, bisa nggak kamu bayangkan berarti ada sesuatu nih ya? Apa ya? Oke, misalkan saya punya lagi di sini lah ya, sebuah titik di sini. Oke, ini misalkan titik A, A, titik A. Titik A ini berada di koordinat berapa sih? X-nya berada di min 5, ya nggak sih? Kemudian Y-nya di negatif 1, negatif 2, negatif 3. Oke, negatif 3. Kalau misalkan cerminnya ini adalah sumbu X, berarti kan bayangannya ke sana ya, ke atas ya. Berapa langkah dari sini ke cermin? 1, 2, 3. Oh, 3 langkah. Berarti bayangannya juga 3 langkah. 1, 2, 3. Oke, di sini adalah A aksen. A aksen berada di koordinat, berarti X-nya masih di min 5, tapi Y-nya berubah ya. Asalnya di negatif 3, ini jadi di 1, 2, 3. Di positif 3 loh TTA. Oke,
Nah, saat kita punya titik A yang asalnya berada di koordinat min 5, min 3, kalau kita cerminkan yang jadi cerminnya adalah sumbu X, maka A aksen itu berada di koordinat min 5, 3. Nah, ada hubungan ya? Enggak sih? Oke, berarti kita bisa tarik sebuah kesimpulan kalau kita punya sebuah titik X, Y, misalkan ada titik X, Y. Nah, kita cerminkan terhadap sumbu X. Coba, jadi ini A aksennya jadi apa? Min 5 masih sama ya. Posisi juga sama, min 3 jadi 3, min 5 jadi 5. Oke, berarti X-nya masih tetap dengan posisi di depan juga, masih tetap X. X yang di depan nggak berubah. Nah, yang di belakang kalau dia negatif di sini jadi positif. Berarti kalau asalnya Y berarti jadi negatif Y ya. Oke, ini rumusnya. Jadi nanti kalau misalkan ada sebuah titiknya dimanapun itu, dia dicerminkan terhadap sumbu X, maka kamu bisa pakai rumus ini. Contoh, misalkan saya punya titik P, misalkan 2,3. Nah, 2,3 ini saya cerminkan terhadap sumbu X. Maka P aksen, harusnya kalau sesuai dengan rumus X masih tetap 2, tetap kita tulis ya enggak sih? Nah, kemudian Y-nya asalnya 3, ini jadi min Y, berarti jadi negatif 3, selesai. Atau coba kita gambarkan 2,3, oh 2,3, ini 3,2, 2,3 berarti di sini ya. Ini misalkan titik P 2,3 kita cerminkan terhadap sumbu X ini, berarti bayangannya ke bawah kan ya, karena ini jaraknya ke sini 1, 2, 3, berarti nanti jaraknya juga sama bayangannya ke cermin 1, 2, 3. Nah, di sini ini tuh berada di posisi berapa? Ini posisi X-nya berada di positif 2, oke, P aksennya 2, Y-nya berada di koordinat berapa nih? Min 1, min 2, min 3, 2, min 3. Cocok nggak? Cocok kan? Oke. Sebenarnya kalau misalkan refleksi intinya itu sih. Intinya jarak dari benda asli ke cermin itu sama dengan jarak dari bayangan ke cermin. Jadi kalaupun kamu lupa rumusnya, kamu bisa menggambarkan titiknya ke dalam koordinat kartesius. Nah, terus ini apa? Ini ada sebuah titik-titik juga. Oke, kita coba ya kerjakan yang titik-titik ini. Bentar. Oke. Oke. Kita hapus yang ininya aja nih. Oke. Tadi kita punya apa? Bentar ya. Nah, biar enggak bentrok. Nah, ini kita tarik ulang garisnya ini ya. Oke. Oke, kita coba mulai tentukan. Oke, coba dibayangkan kita asalnya punya segitiga ABC, ABC gitu kan. Kalau misalkan segitiga ini kita cerminkan terhadap sumbu Y ini jadi cerminnya nih, ini jadi cerminnya. Bayangannya di mana? Di kiri, di bawah, kiri atas atau di bawah kanan. Kalau cerminnya sumbu Y di sini dong ya kan jaraknya sama antara benda asli dengan bayangan ke cermin dan berlawanan arah. Maksudnya bertolak belakang, kalau dia di kanan, dia di kiri bayangannya. Nah, untuk menentukan koordinat bayangan titik A, kita hitung dulu jarak ini ke cermin. 1, 2, 3. Oh, 3. Berarti nanti A aksennya juga 3 dong. 1, 2, 3. Oh, di sini adalah koordinat A aksen. Kemudian B-nya berapa? B-nya kita hitung berapa langkah? 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. 5, 6, 7, 8, 9. Oh, 9. Berarti kita juga bisa menentukan jari cermin ke bayangan 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Wow, bentrok di sini.
Oke, ini adalah titik B aksen ya enggak? Nah, kemudian C ini berapa langkah ke cermin? Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti bayangannya juga 6 ya dari cermin ke bayangannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya enggak? Oke. 6 ya. Nah, ini adalah koordinat dari si C aksen. Bisa kita tarik garisnya ya. Oke, coba kita tarik garis. Oke, nah coba kita hubungkan. Oke, kemudian kita buat segitiganya sama nggak bentuknya? Oke. Nah, segitiganya sama ya. Sama, cuman yang berbeda arahnya ya. Kalau ini di kanan, dia di kiri, gitu kan. Nah, tapi jaraknya antara benda asli ke cermin dengan bayangannya sama. Selesai, ini adalah C aksen. Itu cara mencerminkan. Nah, kalau misalkan saya punya titik di sini, enaknya pakai titik ya. Titik di sini nih. Nah, di sini misalkan titik apa ya? Q. Koordinat berapa nih? Ini 2, Y-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, ini berada di koordinat Y-nya 7. Berarti ini adalah 2,7. Kalau titik 2,7 itu kita cerminkan terhadap sumbu Y, bayangannya di mana? Kiri, kanan, atas, bawah. Coba. Kalau cerminnya ini berarti di sini ya, di belakang cermin ya. Kalau ke sini 2, berarti ini juga 2. 1, 2. Oh, di sini nih. Ini adalah Q aksen. Q aksen berada di koordinat berapa? Bukan lagi 2, tapi di sini X-nya berada di koordinat min 2. Y-nya masih tetap di 7. Oke, coba perhatikan kalau yang jadi cerminnya sumbu Y, siapa yang berubah? Yang berubah posisi siapa? X, yang asalnya dia di kanan jadi di kiri. Kalau misalkan adanya asalnya di kiri, dia jadi di kanan gitu kan. Nah, berarti kalau kita punya sebuah titik dicerminkan terhadap sumbu Y, siapa yang berubah? Y-nya nggak berubah ketinggiannya, yang berubah itu posisi kiri dan kanan atau si X. Oke, dari Q kita punya, kalau kita punya Q 2,7, kemudian dicerminkan terhadap sumbu Y, maka Q aksen dapat apa? Min 2,7. Ya, perhatikan 7 dengan 7 yang belakang nggak berubah, posisinya pun masih sama, tapi asalnya 2, jadi negatif 2. Bisa dong kamu tarik kesimpulan, berarti kalau saya punya titik A, X, Y, kemudian kita cerminkan terhadap sumbu Y, maka A aksen itu akan berada di koordinat min 2, asalnya 2 jadi min 2, asalnya X jadi min X. Berganti tanda. Kalau Y-nya, oh ternyata dari 7 tetap 7, berarti dari Y tetap Y. Selesai. Ini rumus refleksi kalau misalkan yang jadi cerminnya adalah sumbu Y. Misal kita punya titik, titik apakah itu? Misalkan ada titik G. Titik G itu berada di koordinat misalkan 5, min 7. Berdasarkan rumus ini, tanpa kita menggambarkan, tentukan bayangan titik G kalau dicerminkan terhadap sumbu Y. Berarti G aksen, pakai rumus ya. Asalnya 5, asalnya X jadi min X, berarti kalau asalnya 5 jadi min 5, ya enggak? Kalau misalkan ini Y, tetap Y, berarti asalnya min 7, masih tetap min 7, selesai. Sangat mudah kan? Rumus itu pun bisa digali dengan cara menggambarkannya ke dalam koordinat kartesius. Nah, ini diberikan beberapa rumus untuk pencerminan. Dengan cerminnya beda-beda. Nah, misalkan kalau yang jadi cerminnya X, maka titik bayangannya adalah X, min Y. Kalau yang jadi cerminnya sumbu X, yang berubah kan berarti posisi asalnya atas jadi bawah kan. Yang berubah adalah si negatif Y. Oke, kita coba terapkan kalau kita punya sebuah titik itu apa? Misalkan kita punya titik T. Titik T-nya itu berada di koordinat min 3,5. Oke, min 3,5 ini kalau misalkan dicerminkan terhadap sumbu X, maka jadi apa gitu. Kita pakai rumusnya apa? Yang ini kalau misalkan kita punya min 3,5 dicerminkan terhadap sumbu X. Nah,
Kalau cerminnya terhadap sumbu X gini berarti. Kalau kita punya titik X, Y, kemudian dicerminkan terhadap sumbu X, maka bayangannya menjadi X, min Y. So, kalau kita punya min 3,5, kalau kita punya min 3,5, kemudian dicerminkan terhadap sumbu X, maka bayangannya X-nya nggak berubah, berarti min 3 tetap ya. Y jadi min Y, oh asalnya 5 berarti jadi min 5, selesai. Kalau yang jadi cerminnya sumbu X. Kalau yang jadi cerminnya sumbu Y, berarti asalnya kita punya X, Y. Kalau yang jadi cerminnya sumbu Y, formulanya apa? Jadi min X, Y, gitu kan. Yang berubah adalah si X. Berganti tanda. Kalau kita punya min 3,5, maka kalau dicerminkan terhadap sumbu Y, hasilnya X-nya berubah jadi negatif X. Berarti kalau kita punya negatif, ini jangan tetap berganti tanda, asalnya X jadi min X, asalnya min 3 ya jadi positif 3 gitu. Y posisinya tetap di belakang dan gak berubah, berarti jadi tetap 5, selesai. Oke, titik T min 3,5 kalau dicerminkan terhadap yang mana? So, kamu pilih. Dicerminkan terhadap yang ini berarti jadi seperti ini. Atau misalkan kita coba dicerminkan terhadap garis Y sama dengan H atau X sama dengan H. Oke, misalkan saya punya titik min 3,5 kemudian dicerminkan terhadap garis X sama dengan 2. Berarti di sini H-nya 2 ya, H-nya 2. Maka nanti titik bayangannya itu adalah 2H dikurangi X, Y, gitu kan. Nah, ini siapa? Ini X, yang ini adalah Y, H-nya ini adalah 2. Berarti titik bayangannya 2 kali H, H-nya kebetulan adalah 2, dikurangi X, X-nya kebetulan negatif 3, Y, Y-nya nggak berubah 5, gitu. Maka bayangannya berapa? 2 kali 2, 4, min kali min jadi plus 3, ya nggak sih? 5. Berarti titik bayangannya berapa? 7,5, selesai. Jadi kalau kita punya min 3,5, kita cerminkan terhadap garis X sama dengan 2, bayangannya jadi ini. Kebayang nggak sih kalau misalkan kita mau gambarkan? Coba bisa loh seperti ini. Gambarnya gimana ya? Bentar ya. Nah, kita coba gambarkan nih supaya lebih jelas ya. Kaliannya bisa menilai-nilai. Min 3,5, oke, jadi 7,5. Oke, min 3,5 ya. Misalkan saya punya titik. Ini sumbu X ya. Yang ini adalah sumbu Y. Kemudian yang jadi cerminnya adalah garis X sama dengan 2. Mana coba garis X sama dengan 2 tuh? Garis X sama dengan 2 itu adalah yang mana? Ya kita buat sebuah garis lurus di mana nilai X-nya sama dengan 2. Berarti di posisi angka 2 dia akan sejajar dengan sumbu Y. Di sini kan? Nah, ini garisnya. Ini garis apa? Garis X sama dengan 2 loh. Ini garis X sama dengan 2. Kenapa? Karena X-nya tepat di angka 2. Y-nya mah bebas. Yang penting X-nya di angka 2. Ini garis X sama dengan 2. Kemudian asalnya kita punya titik min 3,5. Ini min 1, min 2, min 3. Oke, min 3. Kemudian Y-nya di 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, berarti ini ya titiknya. Ini titiknya kita namakan misalkan titik apa ya? Titik B lah. Ini berarti B aksen ya enggak? B asalnya min 3,5. Kita cerminkan terhadap ini si garis X sama dengan 2. Maka kalau kita hitung secara manual dengan gambar kan langkahnya dari benda asli ke cermin kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 5 kan. Oh berarti sananya 5. 1, 2, 3, 4, 5. Di sini ya. Oke. Ini adalah B aksen. Ini adalah B. B aksen. Coba kita hitung. Ini 2. Segini udah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Oh, berarti di koordinat X-nya 7, Y-nya di angka berapa? Y-nya masih sama, tetap di ketinggian yang sama, di 5. Cocok nggak? Tah, cocok ya. Oke, seperti itulah refleksi titik Teteh dan AA. Kamu bisa menghafalkan rumus ini atau tanpa hafal rumus pun kamu bisa menentukan titik bayangannya dengan cara menggambarnya ke dalam koordinat kartesius. Terima kasih. Jangan lupa banyak berlatih sendiri, gali soal-soal buatan sendiri lebih bagus. Kamu artinya mampu mengkreasi soal-soal yang terkait dengan refleksi titik. Terima kasih sudah menyimak. Thank you for watching. Mudah-mudahan kalian dimudahkan dalam menghadapi PAS yang akan berlangsung di minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.